Jadi hari ini kita belajar pembelajaran mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Kita sudah pernah belajar sebelumnya ya, apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial ya. Jadi hari ini belajarnya itu ibu guru mau melanjutkan pembelajaran yang lalu. Kalau yang lalu itu kita sudah belajar tentang bagaimana kita sebagai manusia mengadopsi atau menirukan bagaimana komputer menyelesaikan masalah yang sistematis dan logis. Selanjutnya ibu guru mau kita hari ini tuh belajar tentang mesin. Ada yang tahu mesin? Tahu. Mesin tahu ya? Ibu guru tulis dulu mesin. Oke, mesin. Ngapain sih Bu kita belajar tentang mesin? Jadi hari ini Ibu Guru bukan hanya mau belajar atau ngasih tahu kalian apa itu mesin, tapi ternyata mesin itu ada yang cerdas, ada mesin yang tidak cerdas atau mesin non cerdas. Jadi tujuannya kita belajar ini Ibu Guru harapkan itu nanti setelah kalian selesai belajar, kalian itu sudah tahu apa itu mesin cerdas, apa itu mesin non cerdas, terus bisa memilah nih, membedakan mana yang mesin cerdas, mana yang mesin non cerdas. Juga kalian diharapkan nanti bisa tahu gimana sih kerjanya mesin yang nggak cerdas tuh kerjanya gimana sehingga disebut mesin yang nggak cerdas. Terus mesin yang cerdas itu gimana sih cara kerjanya sehingga disebut sebagai mesin cerdas. Oke. Jadi itu yang Ibu Guru harapkan kalian setelah belajar. Coba disiapkan bukunya nak. Alat tulisnya. Ngantuk nggak? Ngantuk? Enggak. Gini, sebelum mulai Ibu Guru punya sama Bapak. Mesin apa yang membuat bahagia? Mesin apa yang bikin bahagia? Mencintaimu. Oke, Ibu sudah tahu. Mencintaimu selamanya. Itu yang buat bahagia. Bahagia nggak? Bahagia. Karena mencintai itu bukan kalian ketawa-ketawa mencintai mikirnya sama cowok sama cewek ya. Kan cinta itu ada cinta orang tua sama anaknya, cinta anak sama orang tuanya. Oke, itu mesin yang membuat bahagia. Mencintaimu selamanya. Oke, ayo tepuk dulu. Tadi beach one. Nah, masih belum fokus. Tapi hanya beberapa. Usahakan yang belum fokus tadi, ayo mulai fokus lagi. Oke ya. Ternyata mesin itu ada yang apa? Ada yang cerdas, ada yang Non cerdas. ada yang non cerdas. Di sini ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Lihat nih, pertama mesin cerdas adalah sistem komputasi atau perangkat yang menggunakan kecerdasan buatan untuk meniru kemampuan manusia seperti belajar dari data dan pengalaman, memahami lingkungan, mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Teknologi ini memungkinkan mesin untuk beradaptasi, membuat prediksi dan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh kecerdasan manusia. Jadi mesin cerdas ini nak kerjanya sudah hampir mirip seperti manusia. Bedanya kalau mesin nggak punya perasaan, jadi tidak bisa membuat bahagia tadi ya. Oke, kalau mesin non cerdas itu dia tidak belajar, hanya mengulang perintah yang sama. Tapi kalau mesin cerdas itu tidak hanya mengulang perintah yang sama, tapi dia bisa mengolah data, kemudian menjadikan itu pemecahan masalah yang baru. Itu namanya mesin cerdas. Kalau mesin non cerdas nggak bisa. Contoh nih, mesin cuci. Menurut kalian mesin cuci itu mesin cerdas atau mesin non cerdas? Non cerdas. Non cerdas. Alasannya? Karena dia cuma menggiling aja. Cuma menggiling aja. Nggak bisa melipat. Nggak bisa. Oke, mesin cuci memang termasuk mesin yang non cerdas yang ada di rumah itu ya, yang ada di rumah. Karena gini,
berpikir, aku menggilingnya berarti waktunya harus sekian. Sabun yang digunakan sekian. Air yang digunakan sekian. Dia mengatur dirinya sendiri. Itu yang otomatis. Itu termasuk mesin cuci yang tergolong mesin cerdas. Apa sih kegunaan mesin itu? Kenapa harus diciptakan mesin coba? Padahal kan mencuci bisa aja manusia yang kerjakan. Kenapa harus ada mesin? Supaya lebih simpel tuh. Lebih simpel. Terus Tidak praktis. Contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya tuh di sana. Kalau mesin cerdas kira-kira yang mana tuh? Yang cerdas urutannya. sebelah kanan. Kanan. Yang sebelah apa? Robot pelayan yang tidak cerdas yang gambar mesin cuci. Kenapa kalian bisa menyimpulkan yang mesin cuci ini tidak cerdas, yang robot pelayan ini cerdas? Cara kerjanya gimana? Ada yang tahu? Kalau mesin cuci bu? Kalau mesin cuci nggak bisa melipat tuh. Dari selipat. Cuma mencuci. Oke. Terus kalau robot pelayan bisa melipat? Bisa Dia punya tangan. Ya. Itu alasannya. Jauh. Oke, ini tadi kan ibu guru udah tampilkan ya, mesin cerdas itu adalah mesin yang bisa mengolah data, terus dijadikan pemecahan masalah baru. Jadi kayak robot pelayan itu, robot pelayan itu dia bakalan tahu orang itu pesen apa, kemudian dia perginya ke dapur bagian mana. Itu kalau mesin non cerdas, kalau robotnya tidak cerdas, dia bakalan mentok. Misalkan di setel nih jalannya 1000 langkah misalkan, dia udah jalannya di situ aja. Dia tidak akan menemukan tujuannya. Tapi karena dia sudah termasuk mesin cerdas, maka dia bakalan tahu. Oh kalau orang pesan jus di sini aja nih, jadi zut pergi ke situ. Bayangkan ya kalau punya pelayan gitu ya, pasti ibu guru pulang sekolah cuma scroll TikTok aja. Mesin yang bekerja. Santai nggak? Santai. Kalau mesin non cerdas, lihat mesin cuci. Ya udah cuci aja, nanti yang lipat tetap manusia. Atau mungkin ada mesin lain, nanti ada mesin pelipat pakaian. Tapi itu juga termasuk mesin non cerdas. Karena tugasnya cuma melipat pakaian. Ketika pakaian ditaruh, dilipat. Dia tidak tahu, oh ini pakaiannya besar, berarti melipatnya itu harus dilipat-lipat gitu, dia nggak tahu. Ibu guru, kita mau belajar sama-sama melihat bagaimana sih salah satu contoh mesin cerdas yang bekerja di dunia ini untuk membantu atau meringankan pekerjaan manusia. Salah satunya adalah mobil yang bisa menyetir sendiri. Nggak usah ada orang yang nyetirin. Ini dia cara kerjanya. Silakan sambil dibaca ya. Also, to increase complexity, let's say that it's late night with pitch dark, and on a road there are few obstacles in front of the car. The car now needs to see and understand these objects to make safe decisions without any human intervention. To do this, the car uses smart eyes called sensors, how dark or tough the conditions are. To achieve this complex task, the car uses a special laser-based tool called LiDAR and a smart communication technology called integrated photonics. LiDAR sends out laser beams that bounces off the profile of the object. The most obvious way to create pulses is to switch the laser on and off, but this makes the laser unstable and affects the precise timing of its pulses, which limits the depth resolution, the positions, speeds and trajectories of all nearby vehicles, including those approaching from the opposite direction and those driving alongside an autonomous vehicle. The complex algorithms inside cars' onboard computer come into play. Video tadi ada yang ngantuk nggak? Dia jelasin tentang apa? Tentang mobil yang bisa ada sensor. Kecil apapun benda yang ada di sana, termasuk apa tadi? Dia bilang telinga anjing pun dia tidak luput dari sensornya dia, sehingga dia bisa memprediksi kapan mobil itu harus berhenti supaya tidak menabrak objek yang ada di depannya. Atau dia bisa memprediksi lagi ada nggak kendaraan atau objek di kiri atau kanannya yang tadi banyak mobil ya.
agak belok sedikit sehingga tidak menabrak mobil di depan. Nah itu cara kerja mesin cerdas. Cara kerja mesin cerdas itu seperti itu. Mengamati dulu, mengamatinya pakai apa? Pakai sensor tadi. Kemudian dari sensor tadi diolah datanya sehingga dia bisa memprediksi solusi yang akan dia buat supaya dia tetap bisa jalan seperti itu. Nah kalau mesin yang nggak cerdas, kalian tahu ya cara kerjanya ya di setting sama manusia gitu kan. Sekarang ini nih guru punya gambar nih. Apa nih? Kalkulator. Mesin bukan? Mesin. Kalau ada sistem yang diolah manusia, yang dibuat oleh manusia untuk meringankan pekerjaan manusia itu namanya mesin. Nih, kalkulator. Kalkulator termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas? Cerdas. Apa? Non cerdas. Kenapa? Karena cuma bisa menambah, mengurang, mengalih, membagi Sesuai dengan perintahnya yang dilontarkan oleh manusia. Ternyata ini juga termasuk kecerdasan buatan, yang dimana dia tersemat di dalam mesin. Ternyata TikTok ini termasuk mesin cerdas. Kenapa? Gini ya. Kalau misalkan kalian ketik di TikTok, misalkan belanja baju, ya. Kok senyum? Sering ya? Mau belanja baju nih di TikTok, belanja baju di TikTok. Ketik baju baju cewek Korea, baju cewek Korea. Keluarnya banyak nggak nanti? Banyak ya. Walaupun yang tidak kita mau ada juga di sana. Padahal kita ketiknya baju ya. Tapi nanti kadang keluar itu celana juga, sepatu juga, orang juga. ya, jadi kenapa dia disebut cerdas? Dia menganalisa, oh orang ini lagi mencari solusi untuk baju gaya Korea. Dia menganalisa. Kemudian data itu dijadikan sebagai bahan untuk mengeluarkan data-data yang baru sebagai penyelesaian dari masalah yang kita cari tadi. Ternyata ketika itu bukan baju doang yang keluar gitu. Dia mesin cerdas karena dia menganalisa sehingga yang dia keluarkan itu bukan itu aja. Ibu guru punya beberapa gambar. Nanti kalian kerjanya per kelompok. Kelompok mangga dan kelompok manggis. Ini gambarnya kelompok mangga. Jadi dianalisa gambar itu termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas. Kemudian alasannya apa sehingga dia disebut mesin cerdas atau non cerdas. Waktunya 10 menit ya, jadi satu gambar 5 menit. Oke, udah ya. Udah ya. Oke, sekarang ibu guru minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan tuh hasil diskusi kelompoknya tadi. Lihat dulu temannya presentasi ya. Boleh maju silakan. Mau bertiga? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok mangga ingin mempresentasikan tentang mesin non cerdas dan mesin cerdas. Oke. Ini adalah rumah yang bisa buka tutup sendiri, bisa buka tutup dan bisa tutup gorden sendiri, dan kalau malam bisa nyala lampunya sendiri, bisa nyala AC-nya sendiri, mengatur dingin, dan bisa buka pintu sendiri kalau ada pemiliknya yang datang atau tamu. Oke. Terus itu termasuk mesin cerdas. Mesin cerdas. Oke. Dan mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin cuci, karena mesin cuci kerjanya cuma itu aja atau cuma mencuci, tidak bisa melipat, tidak bisa
mengeringkan dan tidak bisa menjemur. Oke, itu tuh presentasi temannya tadi. Perhatikan, tadi Fatan menyatakan gambarnya, lihat kan gambarnya? Ya, Fatan menyatakan itu sebagai mesin cerdas dan Gio menyatakan itu, kelompoknya menyatakan itu sebagai mesin non cerdas. Berarti sesuai ya? Sesuai. Oke, terima kasih presentasinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ke teman-teman. Boleh nih. Silakan duduk. Boleh kembali ke tempat duduknya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok Mangga. Ayo Manggis. Ayo Manggis, boleh. Siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau bikin gambarnya? Silakan. Mesin cerdas yaitu mobil karena bisa nyetir sendiri, bisa membuka pintu sendiri maupun kita kemana dia tujuin. Mesin cerdas yaitu robot pelayan, bisa disuruh sendiri dan bisa melayani kita apapun kita mau dia siapkan. Oke, coba lihat teman-teman, itu dua-duanya ternyata gambar yang bikin di luar kolom Manggis, dua-duanya mesin Cerdas. mesin cerdas. Sesuai nggak? Sudah Ibu, Sesuai ya, sesuai ya. Oke, berarti bener aja ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman ya. Oke, good. Itu tadi presentasi dari kelompok Manggis, Mangga dan Manggis. Udah bagus presentasinya. Kedepannya nanti kalau presentasi mungkin lebih penjelasannya harus lebih detail lagi supaya teman-teman yang mendengar gitu ya lebih jelas. Ibu rasa kalian udah mulai tahu ya mana yang mesin cerdas, mana yang mesin non cerdas. Ini ada ibu guru nih sesuatu yang harus kalian coret-coret. Ya, tolong dikerjakan. Itu evaluasi untuk akhir pembelajaran. Jadi nanti ibu bisa tahu, oh ternyata anak-anak ini udah paham apa itu mesin cerdas, mesin non cerdas. Kalau ada yang tidak dipahami dari soalnya silakan bertanya sama ibu guru ya. Oke, sudah selesai ya. Gak apa-apa, dikumpulin aja ya. Oke, thank you. Ayo. Udah tadi ya. Oke, thank you. Udah nyelesain ini. Nah ini gunanya ini nanti untuk mengukur keberhasilan kita belajar hari ini. Jadi ibu guru bisa tahu, oh ternyata kalian itu udah ngerti mesin cerdas itu apa, mesin cerdas itu tidak cerdas itu seperti apa, dan bagaimana cara kerjanya. Hari ini tadi berarti kita belajar tentang mesin, ya. Ternyata mesin ada yang Cerdas dan cerdas. ada cerdas, ada non Cerdas. cerdas. Tadi udah tahu kalau mesin yang non cerdas? Tahu. Yang non cerdas berarti hanya mengulang perintahnya itu Ada. aja. Kalau mesin cerdas bisa menganalisa dan mencari pemecahan masalah yang baru. Itu adalah mesin cerdas. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, kira-kira yang paling sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari yang mana tuh? Mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Kenapa? Mesin itu membantu kita nggak? Membantu. Meringankan pekerjaan. Terus kira-kira kedepannya bisa nggak mesin itu menggantikan semua pekerjaan kita? Tidak. Alasannya? Karena dia cuma mesin. Ya, mesin yang data-datanya dari manusia. Sehebat-hebatnya mesin, semaju-majunya mesin itu masih dikendalikan oleh manusia. Dan kita juga ketika kita menggunakan mesin itu juga harus cerdas. Jangan cuma mesinnya yang cerdas, kitanya juga harus cerdas, harus selektif gitu. Mana sih mesin yang memang benar-benar kita perlukan di kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya mengikuti gaya-gayaan aja. Ternyata nggak berguna di kehidupan kita gitu. Harus yang benar-benar ya. Nah, seperti biasa, kalau
perasaan kalian itu setelah belajar mesin cerdas dan mesin non cerdas ini bagaimana? Gambarnya pakai itu emoticon itu ya. Yang pertama nih, ini siapa yang punya? Karin. Berarti senang gitu ya? Senang habis belajar mesin cerdas dan cerdas. Ini Esa. Ini ketahuan kayak ngeledek ya. Senang ada love-love-nya berarti senang sekali. Yang ini Sakila senang, Eka senang. Berarti jarang gosok gigi. Yang ini gak ada hidung kan? Gak ada hidungnya. Oke, berarti rata-rata senang dan senang sekali. Itu sudah yang ibu harapkan. Jadi kalau habis belajar itu jangan sampai ada perasaan yang tidak senang. Kenapa? Karena ketika belajar itu kita dapat hal baru, dapat ilmu baru yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, udah nih refleksi. Udah tahu ternyata perasaannya senang dan senang sekali. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berkah buat kita semua, berguna ilmunya ya. Jangan sampai kemudian nanti pulang sekolah nggak bawa apa-apa, kasihan orang tuanya. Oke? Oke, silakan disimpun bukunya. Kita berdoa dulu sebelumnya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Memberi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas bersama Ibu sebagai sasaran observasi saya dan Bu Julieti. Kemudian saya sebagai observer. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi pasca kegiatan pembelajaran. Bagaimana nih perasaan Ibu tentang performa mengajar hari ini? Apakah ada Ibu merasa nyaman dengan penyampaian materi yang disampaikan tadi? Kalau perasaan pasti senang ya, karena ini termasuk ilmu baru gitu yang harus kita sampaikan ke anak didik kita gitu ya. Kemudian juga mereka juga antusias gitu untuk belajar tentang hal-hal baru itu. Ternyata mereka antusias sekali gitu, senang gitu. Kalau dari saya ya puas sih untuk kegiatan hari ini, puas gitu. Apalagi dengan adanya Bapak sebagai observer, kemudian dukungan juga dari atasan gitu yang membuat kita bisa mengembangkan diri lebih lagi. Baik. Untuk yang kedua Bu, ini kan sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas tentu ada persiapan. Ada nggak Ibu dapati tantangan yang Ibu rasakan selama sampai Ibu mengajar hari ini, dan solusi apa yang Ibu berikan untuk mengatasi tantangan yang Ibu dapati? Oke. Tantangannya mungkin ke waktu ya, kefleksibelan waktu kita tuh terlalu fleksibel gitu ya. Dimana ketika kita rencanakan di tanggal ini atau di hari ini, kemudian siswa yang sedikit ini ada yang sakit dan lain sebagainya. Kemudian ketika siswanya sudah siap, oh ternyata kendala kita ada di listrik gitu ya. Saya menggunakan metode ini kan tadi yang plug ya. Jadi perlu listrik, perlu jaringan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya mengatasinya itu mengantisipasi aja sih, seandainya listrik padam itu saya sudah punya metode yang unplug itu sebenarnya untuk ngajar.
Selanjutnya Bu, untuk berikutnya, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu rasa akan sangat membantu dalam persiapan penyampaian materi atau pembelajaran di kelas untuk berikutnya? Berikutnya sih lebih ke fasilitas ya. Iya, lebih ke fasilitas. Saya pengen tuh pengen dan bercita-cita gitu ada ruangan khusus gitu untuk kita belajar ini gitu, sehingga tidak terganggu dengan adanya siswa-siswa yang ya dalam tanda kutip kepo gitu, ada apa nih gitu, karena ini termasuk mata pelajaran baru yang memang harus kita sampaikan secara interaktif gitu kan. Jadi pasti siswa-siswa yang lain tuh kayak pengen tahu gitu. Jadi sebenarnya yang pengen tahu itu bagus gitu, tapi kan ini pembelajaran memang hanya untuk kelas 5 dan 6 dulu gitu karena bertahap ya gitu. Jadi pengennya ke depannya itu pemenuhan fasilitas jika memungkinkan. Baik Bu, berikutnya jika Ibu mengulang sesi ini seperti manajer tadi, hal apa yang paling Ibu ubah atau tingkatkan dalam menyampaikan materi seperti materi coding tadi? Apa yang Ibu ingin ubah? Katakanlah tadi kurang maksimal di sini, saya mau lebih maksimal. Nah, apa yang Ibu dapat dari kegiatan kita tadi? Kalau yang pengen saya ubah ke LKPD mungkin ya, ke LKPD bagian evaluasi akhir materi tadi gitu. Karena saya buatnya hanya berupa pertanyaan yang ada di kertas, dan itu menurut saya monoton gitu, dari hari ke hari kayaknya belum ada perkembangan. Saya pengennya itu bikin mungkin LKPD yang audiovisual gitu, yang dimana siswa itu kemungkinan besar akan lebih tertarik untuk menyelesaikan daripada membuat jawaban yang hanya ada di kertas, makan waktu, dan itu kayaknya kalau untuk saat sekarang ini itu membosankan untuk anak-anak. Dia lebih banyak pemikiran yang mungkin ya supaya lebih interaktif. Terakhir Bu, pertanyaan saya, dalam konteks materi yang kita bawakan tadi, masalah kecerdasan artifisial, nah aspek mana dari kompetensi Ibu yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan dalam ini kan materi baru ya. Nah, dari aspek apa saja yang ingin Ibu tingkatkan untuk lebih maksimal dalam menyampaikan materi ini kepada peserta didik? Pengembangan seperti apa? Kalau saya pengen mengembangkan diri itu tentu saja karena sekarang ini teknologi berkembangnya pesat gitu. Jadi saya sebenarnya pengen mengikuti perkembangan itu semampu saya gitu. Jadi saya berusaha seperti yang saya katakan tadi, kalau kedepannya pengen buat LKPD yang audiovisual supaya tidak monoton dan tidak membosankan untuk peserta didik. Jadi saya pengennya itu memang saya update gitu, update terhadap perkembangan teknologi dan teknologi yang bisa kita manfaatkan di dunia pendidikan, dan mudah-mudahan itu maksudnya dapat dukungan gitu dari teman-teman, dari keluarga, dari atasan gitu, dan bahkan mungkin lebih umumnya dari instansi terkait. Baik, terima kasih Ibu sebagai pesanan-pesanan saya dan Bapak Kepala Sekolah atas waktunya. Hari ini kita sudah melakukan pembelajaran di kelas, kemudian tanya jawab pasca pembelajaran. Ini sangat luar biasa, karena waktu juga kita mepet ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memperbaiki apa yang perlu kita tingkatkan, karena ini adalah materi baru, kita sama-sama belajar. Demikian dari kami. Saya sebagai observer Kamarudin dari SD 1 Tanjung Perpat, kemudian Ibu Jumiatika dari SD 2 Tanjung Perpat, ini sebagai bahan untuk kelengkapan tugas kami untuk on 2 ya, di pertemuan kelompok nanti. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran, terutama untuk mendidik anak-anak kita di negara yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.